Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah dampak perubahan sosial. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, pendahuluan. Perubahan sosial dibedakan menjadi yang terencana dan tidak terencana. Perubahan terencana sering disebut pembangunan, merupakan proses rekayasa sosial dengan perencanaan yang sistematis. Perubahan yang tidak terencana merupakan perubahan alamiah. Oleh karena itu, untuk melihat dampak perubahan sosial, bisa dilihat dari saya ulangi lagi. Oleh karena itu, untuk melihat dampak perubahan sosial, bisa dilihat dari dampak yang bisa diprediksi dan dampak yang tidak diprediksi. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan dampak sosial teknologi. Teknologi diciptakan untuk membantu menyelesaikan masalah. Ya, sarana untuk memecahkan masalah ya, Mas Randa. Teknologi diciptakan sebagai sarana agar orang dapat beraktivitas lebih efisien, lebih efektif, lebih aman, dan lebih nyaman. Sisi positif teknologi, masalah lebih instan atau cepat untuk diselesaikan. Penciptaan teknologi membutuhkan kerja keras dan proses belajar yang terus-menerus. Dampak positif kebiasaan ini menghasilkan tatanan masyarakat yang lebih rasional. Dampak positif lain dari teknologi adalah semakin menjadi warga dunia secara global. Terjadi proses pertukaran budaya, proses saling kerjasama secara global untuk kepentingan ekonomi, dan pendidikan menjadi lebih mudah. Selain dampak positif, teknologi juga membawa dampak negatif di dalam masyarakat, baik itu dampak fisik maupun psikis. Terdapat perubahan tingkah laku yang memberikan dampak yang cukup sulit diantisipasi. Dampak negatif lainnya dari teknologi adalah pencemaran lingkungan, seperti polusi udara, terkait teknologi transportasi dan produktivitas industrialisasi. Secara sosiologis, dampak negatif teknologi adalah peningkatan pengangguran karena adanya efisiensi tenaga kerja manusia, yang mana digantikan teknologi yang lebih efektif dan efisien. Secara sosiologis, teknologi juga menjadikan masyarakat cenderung individualistik. Keterasingan juga merupakan dampak dari teknologi karena berkurangnya interaksi dengan sesama. Dampak negatif lain dari teknologi adalah budaya konsumtif. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan tanggapan terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial selalu memiliki dampak negatif dan positif. Tanggapan atau respon yang diberikan masyarakat terhadap perubahan bisa beragam. Saya ulangi, tanggapan atau respon yang diberikan masyarakat terhadap perubahan beragam, seperti mendukung, menolak, atau apatis. Hukum perubahan, walaupun tidak ada dukungan, perubahan pasti berlangsung terus. Jadi
akan ada terus ya perubahan walaupun tidak ada yang mendukung. Oke, sekali lagi, hukum perubahan walaupun tidak ada dukungan, perubahan pasti berlangsung terus. Jadi apa namanya ya? Ya, tidak perlu dukungan ya, perubahan tetap akan berlangsung terus. Pasti berlangsung terus kalau menurut slide ini. Oke, disorganisasi sosial dan dampak yang tidak diharapkan. Manusia adalah makhluk berkelompok, namun tetap diperhatikan kebebasan individu di dalam berkelompok. Hal ini karena apabila ketidakseimbangan antara kepentingan kelompok dan individu terus terjadi, maka akan muncul keterasingan hidup yang pada akhirnya menjadi kendala kehidupan. Kondisi ini merupakan gejala disorganisasi sosial. Hal ini karena hampir semua masalah pribadi individu berawal dari sulitnya berinteraksi dengan orang lain. Oke, terdapat hubungan antara masalah individual dengan masalah sosial. Karakteristik individu sangat dipengaruhi kehidupan sosialnya. Kehidupan individu selalu dipengaruhi kehidupan sosialnya dan tingkah laku seorang individu pada akhirnya akan memberikan pengaruh pada kehidupan sosial. Ya, baik kecil maupun besar ya Mas dan Mbak sekalian. Terdapat pola hubungan yang timbal balik. Harus terdapat keseimbangan antara kematangan sikap individu dan tanggung jawab sosial. Oke, perubahan sosial dan disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial adalah gejala lepasnya keterikatan organisasi sosial yang pernah melembaga dari seorang individu. Merupakan dampak sosial dari perubahan sistem sosial, terutama dari sistem rural, pedesaan, ke sistem urban, perkotaan. Pola hubungan yang semula bersifat kekeluargaan dan gotong royong berubah menjadi lebih individualistik dan rasional. Pola dan orientasi interaksi yang ada di masyarakat akan mengalami perubahan. Semakin jauh seseorang dari kehidupan sosial akan menciptakan sebuah tindakan disorder di luar norma yang melembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, bisa jadi karena tidak tahu ya, karena terasing gitu dari sebuah masyarakat Mas dan Mbak. Jadi seorang individu itu yang terasing itu tidak paham akan adanya sebuah norma di masyarakat. Misalnya memutar musik gitu ya, apalagi di malam hari dengan volume yang kencang gitu kan, akan mengganggu masyarakat ya. Karena terasing ya seseorang itu, maka dia tidak menganggap hal itu sebagai sebuah masalah, padahal dalam masyarakatnya tempat dia tinggal itu akan menimbulkan masalah. Itu salah satu contoh ya Mas dan Mbak sekalian. Begitu sebaliknya, semakin terlalu dekat seorang individu untuk mempertahankan prinsip nilai dan norma kehidupan di masyarakatnya, maka akan semakin terasing dengan perubahan dunia luar. Ya, terlalu terikat juga tidak baik ya kalau menurut slide ini Mas dan Mbak. Di beberapa hal, perilaku disorganisir ada juga yang merupakan kesengajaan sebagai sumber kehidupan, seperti yang dilakukan perilaku kriminal. Gejala disorganisasi sosial secara fungsional dapat dipandang sebagai tindakan dari sejumlah individu yang tidak dapat bersaing dalam perubahan yang cepat. Oleh karena itu, gejala disorganisasi sosial selalu dekat dengan demoralisasi. Rata-rata, gejala disorganisasi sosial terjadi pada masa-masa transisi dari budaya tradisional ke budaya modern. Ya, hal tersebut mampu mengubah tatanan mitos keberagaman sebuah masyarakat dan juga mengubah pola
stratifikasi sosial. Kondisi kebudayaan lama berada dalam kondisi transisi. Nilai budaya mengalami disorganisasi yang cukup besar. Apabila masyarakat yang kebingungan tidak memiliki kepastian, maka akan muncul perilaku yang tidak menentu, kabur, dan saling bertentangan di awal kontak kehidupan dunia timur. Oh, ini sepertinya ada titik ya, jadi saya ulangi lagi. Apabila masyarakat yang kebingungan tidak memiliki kepastian, maka akan muncul perilaku yang tidak menentu, kabur, dan saling bertentangan. Di awal kontak kehidupan dunia timur yang penuh mitos dan dunia barat yang sangat rasional, cukup banyak terjadi tindakan disorganisasi sosial, terutama jika kondisi masyarakat dan individu yang terlibat belum siap. Oke, ini terkait dengan konsekuensi sosial yang tidak diharapkan. Setiap perubahan memiliki risiko, ya. Selalu mendatangkan konsekuensi yang tidak diharapkan. Ya, berarti ada konsekuensi negatif, ada juga konsekuensi positif ya, Mas dan Mbak. Salah satu konsekuensi yang dari perubahan adalah persoalan moral. Peningkatan tindakan kriminal dan perilaku menyimpang merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan dari keterbukaan informasi dan terbukanya pola interaksi sosial sebagai hasil globalisasi. Begitu juga dengan perubahan terencana seperti pembangunan. Pembangunan merupakan proyek modernisasi yang merujuk pada perubahan cara berpikir. Yaitu dari berpikir mitos menjadi berpikir rasional, di mana salah satu sumber mitos adalah agama. Ya, kalau menurut slide ini ya, Mas dan Mbak sekalian, konsekuensi yang muncul adalah adanya sekularisasi. Muncul pemblokan keagamaan yang modern dan tradisional, yang biasanya menghasilkan konflik dan kekerasan yang berlangsung lama. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kita jumpa lagi insya Allah next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.